Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Nugraha. Saya akan mempresentasikan tentang akad dan prinsip murabahah. Yang ke satu ada definisi murabahah. Yang kedua ada dasar hukum murabahah. Yang ketiga ada syarat dan ketentuan. Yang keempat ada rukun dan prinsip. Yang kelima ada skema murabahah. Yang keenam ada jenis dan macam murabahah. Yang ketujuh atau yang terakhir ada studi kasus murabahah. Yang ke satu ada definisi murabahah. Definisi murabahah yaitu murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah merupakan suatu bagian dari berbentuk jual beli yang bersifat amanah. Menurut ulama, definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjual tersebut menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli, termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat. Demikian juga risiko yang sangat diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap anggota. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, ada dasar hukum murabahah. Bisa disebutkan dalam dalam ayat-ayat Al-Quran membolehkan jual beli, diantaranya yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Yang selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran lagi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang selanjutnya ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan murabahah yaitu ada 3 keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Jadi si penjual dan pembeli harus ada keinginan atau kemauan sendiri menjual barang atau membeli barang. Yang kedua ada barang dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Jadi bebas riba yang tadi disebutkan, jadi nggak ada pemaksaan itu. Yang ketiga adalah bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. Jadi gitu. Yang keempat ada rukun dan prinsip murabahah. Rukun akad murabahah adalah adanya penjual dan pembeli yang telah balik dan berakal. Adanya barang atau objek yang akan dijual, adanya kejelasan harga dan kondisi barang dengan yang disepakati bersama, dan adanya sigat atau ijab qabul. Yang selanjutnya ada skema murabahah. Bisa dilihat di gambarnya. Jadi penjelasan di atas itu, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah atau KPP atau kepada pemesanan pembelian ini terdiri dari ada 3. Yang ke satu ada 3 pihak yang terkait, yaitu 1 pemesan atau nasabah, kedua penjual barang, yang ketiga ada lembaga keuangan. Yang kedua ada 2 akad transaksi, yaitu yang 1.1 akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan. Yang kedua akad dari lembaga keuangan kepada pemesan. Yang ketiga ada 3 janji, yaitu poin ke-1 janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang. Yang kedua ada janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk nasabah. Yang poin ketiga ada janji mengikat dari pemohon atau nasabah untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan. Yang ke-6 ada jenis dan macam murabahah.
Jenis dan macam murabahah yaitu murabahah dapat dibedakan berdasarkan jenis dan cara pembayarannya sebagai berikut. Murabahah berdasarkan jenisnya, murabahah dengan pemesan atau murabahah to the focus order. Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang. Setelah ada pemesanan dari pembeli, murabahah dengan pemesanan dapat bersifat mengingat atau tidak mengingat pembeli untuk membeli yang dipesankan. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pemesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang poin 2 ada murabahah tanpa pemesanan. Murabahah tanpa pemesanan bersifat tidak mengikat sehingga dapat membatalkan pesanannya atau murabahah berdasarkan cara pembayarannya. Poin ke-1 ada murabahah tunai. Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya. Jadi disepakati oleh penjual dan pembeli, tidak ada paksaan atau apa ya. Poin kedua, ada murabahah tangguh. Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara cicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada studi kasus murabahah. CV Mustika, kita ambil dari CV Mustika, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri air mineral membutuhkan 2 unit truk tangki karena permintaan yang meningkat. Kemudian CV Mustika mengajukan pembiayaan ke bank XYZ Syariah dan ditawarkan produk murabahah investasi. Harga 1 unit truk tangki adalah 200 juta dan CV Mustika membutuhkan 2 unit. Maka dari pengajuan pembiayaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Fasilitas murabahan dengan wakalah. Harga 2 unit truk tangki berkisar 400 juta. Margin yang disepakati berkisar 29.750.000. Harga jual ada 429.750.000. Uang muka urban yaitu 50 juta. Harga jual setelah uang muka ada 379.750.000. Porsi pembiayaan bank ada 150 juta. Jangka waktu 12 bulan. Angsuran bulan 31.645.833. Dokumen pengingatan ada akad wakalah, akad murabahah, akte pembebanan hak atau tanggungan, tanda terima barang, tanda terima uang, surat sanggup, dan jadwal sang angsuran. Dalam akad murabahah, bank harus membeli terlebih dahulu secara resmi barang yang dipesan. Kemudian bank menawarkan kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya. Oleh karena itu, bank diperkenankan meminta nasabah membayarkan uang muka sebagai tanda jadi. Namun, dalam prakteknya, bank tidak secara langsung membeli aset, melainkan memberi kuasa atau wakalah kepada nasabah. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati di sini. Uang muka diakui sebagai angsuran pokok pertama, sehingga hutang murabahah CV Mustika yang digunakan oleh bank dalam menghitung angsuran adalah sejumlah harga jual dikurangi dengan uang muka. Dari data-data tersebut di atas, maka dapat diperoleh perhitungan angsuran per bulan sebagai berikut.
harga jual dan uang muka atau jangka waktu sekitar 429.750.000 dan uang muka 50 juta per jangka waktu 12 tahun, 12 bulan. Ya segitu. Jadi dikurangi jadi 31.645 sekian. Angsuran yang dibayarkan oleh si Mustika setiap bulannya terdiri dari dua komponen, yaitu pokok dan margin. Jadwal pembayaran angsuran dalam metode anuitas porsi pokok dan margin mengalami perubahan pada setiap angsuran yang dibayarkan. Porsi pokok mulai dari kecil dan selanjutnya membesar. Kebalikannya, porsi margin mulai dari besar dan selanjutnya mengecil. Dengan perhitungan rate secara efektif anuitas, maka jadwal angsuran si Mustika menjadi sebagai berikut. Mungkin segitu studi kasus murabahah dan penjelasan dari Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Cahya Gumilang. Di sini saya akan membahas mengenai akad dan prinsip Bani Salam. Untuk pembahasan itu sendiri, akad dan prinsip Bani Salam itu yang pertama pembahasannya ada definisi Bani Salam, dasar hukum Bani Salam, syarat Bani Salam, ketentuan Bani Salam, rukun Bani Salam, prinsip Bani Salam, jenis dan macam Bani Salam, skema Bani Salam, contoh Bani Salam, dan studi kasus Bani Salam. Baik, untuk yang pertama di sini ada definisi Bani Salam, yang mana salam merupakan sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama at-sauba lihiyat, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya ke dalam sebuah majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Pengertian salam menurut syara adalah jual beli tempo tunai. Pendapat kedua dari Syaifullah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa salam suatu akad atas barang yang disebutkan dalam sebuah perjanjian dengan pengerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Lalu dalam pengertian yang lebih sederhana, Bani Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Untuk selanjutnya, di sini ada dasar hukum Bani Salam, yang mana dasar hukumnya ada dua. Yang pertama dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang diterjemahkan menjadi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Lalu pada firman yang kedua terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu untuk pembahasan mengenai dalil dari atau dasar hukum dari bai salam. Selanjutnya ada syarat dari bai. Nah, untuk syaratnya itu sendiri berkaitan dengan modal transaksi bai as-salam, maka modal transaksinya harus diketahui dan berbentuk uang tunai serta pembayaran salam harus dilakukan di tempat kontrak. Lalu yang kedua berkaitan dengan barang, maka barang yang pertama harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Lalu yang kedua harus diidentifikasi secara jelas. Yang ketiga, kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Namun mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan barang segera. Yang keempat, dibolehkan menentukan tanggal waktu di masa datang untuk penyerahan barangnya. Lalu yang kelima, tempat penyerahan barang harus disepakati pihak-pihak yang berakad. Yang keenam, tidak dibolehkan mengganti barang dengan barang lain yang berbeda, tetapi jika barang tersebut diganti dengan barang lain yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, hal tersebut maka diperbolehkan. Nah, di sini juga ada ketentuan dari bai salam. Yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Lalu, apabila hasil produksi diterima ternyata tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Lalu yang ketiga, di sini juga bank mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau pesanannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua. Mekanisme seperti ini disebut dengan salam paralel. Nah, teman-teman, di sini juga ada rukun bai salam, yang mana rukun bai salam itu sendiri ada 5. Pelaksanaan bai as-salam harus memenuhi sejumlah rukun seperti berikut ini. Yang pertama, adanya muslam atau pembeli. Yang kedua, adanya muslam ilah atau penjual. Yang ketiga, adanya modal. Yang keempat, adanya muslam fihi atau barang. Yang kelima, adanya sigot atau ucapan. Dilanjutkan dengan prinsip bai as-salam. Jual beli ini berlawanan dengan jual beli muajal. Dalam jual beli as-salam, yang diserahkan sekaligus di muka, sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan. Bai as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan berjangka pendek untuk produksi agribisnis dan atau hasil pertanian. Industri lainnya, harga jual yang disepakati harus dicantumkan juga di sini konsepnya dalam akad dan tidak boleh berubah selaku akad. Nah, teman-teman, di sini juga ada jenis dan macam bai as-salam. Nah, di sini untuk yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Nah, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar. Lalu yang kedua, jual beli disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam atau pesanan. Nah, di sini juga ada pemaparan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksudnya ialah perjanjian penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang tipuan yang akibatnya dapat menimbulkan sebuah kerugian.
oleh salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Begitu untuk jenis dan macam bai assalam. Selanjutnya di sini ada skema bai salam yang mana di sini ketika bank syariah membeli secara cash atau dicicil kepada petani, lalu petani nanti menyerahkan barangnya di kemudian hari. Nah, begitu. Jadi konsepnya bank syariah memberikan modal terlebih dahulu kepada petani untuk diolah menjadi sebuah produk atau barang. Nanti ketika si hasilnya jadi dan si hasilnya sudah terlihat oleh petani, diserahkan kembali kepada si bank syariah si hasil tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bai salam, yaitu contohnya di sini seperti ini. Seseorang yang bernama Joni hendak membeli mangga 100 kg. Yang di sini maksudnya jenis mangganya mangga harum manis dengan kualitas A atau grade A dengan jumlah harga Rp5.000 per kilogram, di mana uang terlebih dahulu diserahkan, sedangkan mangganya akan diserahkan ketika panen 2 bulan mendatang. Nah, pada dasarnya ini merupakan sebuah konsep kita yang menaksir terlebih dahulu si hasil buah yang belum jadinya. Nah, nanti pas waktu pemanenan, nah buah itu baru bisa diambil. Tapi itu tidak bisa diprediksi si buahnya apakah akan bagus atau tidak, itu belum tentu juga ya. Nah, ini dilanjutkan ada contoh studi kasus nih dari studi kasus bai salam. Nah, di sini ada analisis praktek jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuan, Kecamatan Kedung Tuban, Blora. Nah, di sini penduduk Desa Ketuan mayoritas bekerja sebagai petani padi karena selain tanah yang subur, harga padi di sini cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam padi. Nah, di sini juga masyarakatnya pada umumnya menjual hasil padinya kepada tengkulak, yang pasti masyarakat di sana harus melakukan jual beli yang sesuai karena seluruh penduduknya beragama Islam. Nah, kan konsep tengkulak itu kurang baik ya. Nah, di sini ada analisisnya rukun jual beli padi dengan sistem akad di Desa Ketuan, Kecamatan Kedung Batan, Blora. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dan mewujudkan hukum jual beli. Jumhur ulama sepakat untuk menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu adanya orang yang berakad atau al-muqtaqidain, penjual dan pembeli. Yang kedua ada sigat atau lafal wajib ijab qabul antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat adanya nilai tukar pengganti barang. Nah, begitu teman-teman. Nah, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuan ini, hal ini bisa dilihat dari praktik jual beli padi di Desa Ketuan, baik itu dari pihak yang berakad, ijab qabul, dan objek jual beli tersebut sudah ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli dengan sistem akad di Desa Ketuan, Kecamatan Kedung Tuban, Blora tersebut sesuai dengan Saya Sintiana Kosasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bai bisaman ajil, di mana topik pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini yaitu 1. Mengenai definisi bai bisaman ajil, 2. Dasar hukum bai bisaman ajil, 3. Rukun dan syarat bai bisaman ajil, 4. Kaidah, bentuk, dan sifat bai bisaman ajil, 5. Skema bai bisaman ajil, ke-6. Studi kasus bai bisaman ajil. Baik, yang pertama mengenai definisi bai bisaman ajil. Bai bisaman ajil secara definisi dapat dilihat dari 3 buah kata berbeda, yaitu al-bai berarti jual, saman berarti harga, dan ajil berarti menunda. Jadi, akad bai bisaman ajil merupakan akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati dengan pembayaran yang ditunda. Prinsip bai bisaman ajil merupakan pengembangan dari prinsip murabahah,
Jadi, dalam hal ini, pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya, dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan markup, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. Lalu adapun definisi bai bin saman ajil menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Muhammad berpendapat, bai bin saman ajil, pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Islam dengan nasabah, di mana Bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan markup yang disepakati. Lalu yang kedua, menurut Rian Daru, bai bin saman ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional. Lalu selanjutnya ada dasar hukum bai bin saman ajil, di mana dasar hukum bai bin saman ajil ini terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Lalu ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu dasar hukum bai bin saman ajil juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dari Subhah RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu pertama menjual secara kredit, kedua muqaradah atau nama lain dari mudorabah, yang ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual. Selanjutnya ada rukun dan syarat bai bin saman ajil. Rukun bai bin saman ajil ada 4. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli atau adanya orang yang berakad atau al-mutu al-muta'akidain. Kedua, ada sigat atau lafaz ijab dan qabul. Ketiga, adanya barang yang dibeli. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan tadi adalah 1. Syarat bagi orang yang berakad atau penjual dan pembeli, yaitu berakal agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Kedua, dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa. Ketiga, tidak mubazir atau pemboros, sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Keempat, balik, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli. Yang kedua, syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Syaratnya adalah orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Lalu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Yang ketiga, ada syarat barang yang dijual belikan. Syaratnya adalah yang pertama suci,
Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Lalu ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu barang itu dapat diserahkan, karena tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut dan barang yang sedang dijaminkan. Selanjutnya, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya atau yang mengusahakannya. Dan yang keempat, ada syarat nilai tukar atau harga barang. Syaratnya adalah, pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Lalu boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang, maka waktu pembayarannya harus jelas. Lalu, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau al-muqayadah, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti babi dan hamar, karena dua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai kaidah, bentuk, dan sifat bai bin saman ajil. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan bai bin saman ajil adalah 1. Harga barang dengan transaksi bai bin saman ajil dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati tidak dapat berubah kembali. Kedua, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati, maka bank akan mencarikan jalan paling bijaksana. Lalu selanjutnya ada bentuk dan sifat bai bin saman ajil. Bentuk dan sifat pembiayaan bai bin saman ajil yang dilakukan oleh Bank Islam adalah 1. Bank mengangkat nasabah sebagai agen. Kedua, nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang modal atas nama bank. Ketiga, bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank atau markup. Keempat, nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama. Selanjutnya, pembahasan mengenai skema bai bin saman ajil. Dapat dilihat dari gambar tersebut skema proses pembiayaan bai bin saman ajil. Yang pertama yaitu nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli. Lalu yang kedua, bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga 100 juta. Lalu yang ketiga, selanjutnya bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya yaitu 120 juta. Lalu selanjutnya yang keempat, nasabah membayar harga aset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, nasabah dan bank melakukan kontrak jual dan beli kembali atau sell and buy back yang tercermin pada perjanjian property purchase agreement dan property sale agreement. Dalam property purchase agreement, bank membeli aset dari nasabah diisyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke bank. Uang pembayaran dari bank akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, bank kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan property sale agreement. Lalu selanjutnya ada contoh kasus bai bin saman ajil, yaitu contohnya, ada seseorang yang hendak menjual rumah seharga 100 juta dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A. Memberikan pembiayaan, maka Bank A dapat menawarkan kepada pembeli B untuk bekerja sama dengan akad bai bin saman ajil.
Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah Bank A harus membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga 100 juta dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kontrak kedua, yaitu Bank A menjual rumahnya kepada pembeli B. Misalnya keuntungan yang disepakati adalah sebesar 30 juta rupiah. Maka Bank A menjual rumah kepada pembeli B seharga 130 juta rupiah. Setelah perjanjian kedua dilakukan, perjanjian yang ketiga yaitu harus dilakukan, yaitu pembeli B yang tidak mampu melakukan pembayaran tunai harus menjaminkan rumah tersebut kepada Bank A sampai pembeli B selesai melakukan pembayaran cicilan yang disepakati. Misalkan, uang muka dari harga rumah tersebut adalah sebesar 10 juta dan jangka waktu yang disepakati adalah 10 tahun atau 120 bulan. Maka cicilan yang menjadi kewajiban pembeli B adalah 130 juta dikurangi 10 juta atau sama dengan 120 juta yang kemudian dibagi dengan 120 bulan. Maka cicilan per bulannya adalah 1 juta. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya Dina Angel Lestari sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad dan prinsip ba'i istisna. Sebelum beranjak ke definisi ba'i istisna, di sini saya akan membahas mengenai akad terlebih dahulu. Akad secara bahasa berasal dari kata al-aqd yang berarti meningkat, menyambung, ataupun menghubungkan. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad. Yang pertama, menurut pasal 262 Mursyid Al-Khairon, akad ini merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain, yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad tersebut. Lalu adapun yang kedua menurut Prof. Syamsul Anwar, yang mengatakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad itu merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum akad. Nah, akad ini tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain. Karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Maka jika tidak ada ijab dan kabul, tidak akan terjadi yang namanya akad. Lalu yang selanjutnya, setelah akad ada istisna. Istisna ini berasal dari akar kata sona'a, yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan definisi dari istisna sendiri. Yang pertama, ada dari Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahwa istisna ini adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian. Maksudnya itu, yaitu akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Lalu pendapat yang kedua berasal dari Ali Fikri yang memberikan definisi istisna itu adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya dari pihak pembuat. Nah, istisna berarti minta dibuatkan. Kalau misalnya menurut Ali Fikri. Lalu secara terminologi muamalah berarti akad jual beli di mana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang atau pesanan dari si pemesan. Lalu yang keempat ada menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, di mana mengatakan istisna ini adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Lalu yang terakhir, ada menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafi. Istisna ini adalah suatu akad
untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, misalkan seperti aku ingin membuat tas, lalu aku berkata, buatkan untukku sesuatu barang dengan harga sekian. Nah, itu dapat dikatakan sebagai istisna. Lalu yang selanjutnya ada dasar hukum dari ba'i al-istisna. Nah, menurut mazhab Hanafi, ba'i al-istisna ini termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat ba'i secara kias. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Tapi meskipun demikian, mazhab Hanafi ini menyetujui kontrak ba'i al-istisna atas dasar beberapa alasan. Yang pertama, karena masyarakat telah mempraktikkan ba'i al-istisna ini secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian ini menjadikan ba'i al-istisna sebagai kasus ijma' atau konsensus secara umum. Lalu yang kedua, karena keberadaan ba'i al-istisna ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang banyak atau seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Jadi atas dasar keperluan mereka sendiri, karena tidak adanya barang yang diinginkan di pasaran, maka terjadilah ba'i al-istisna. Lalu yang ketiga, ba'i al-istisna sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Seperti tidak adanya penipuan, ketika melakukan ba'i al-istisna tetapi terdapat penipuan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai ba'i al-istisna. Seperti itu. Selain karena adanya alasan-alasan yang telah tadi disebutkan, seperti karena ba'i al-istisna ini telah dilakukan secara luas dan juga terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali, dan juga tidak adanya kerugian jika diterapkan secara hukum Islam, ba'i al-istisna ini mempunyai landasan hukum dari Al-Quran yang membolehkan terjadinya transaksi atau akad dari ba'i al-istisna. Yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, dari dua ayat tersebut menerangkan bahwa menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Yang pasti ketika kita melakukan ba'i al-istisna tidak dilakukan secara riba. Lalu yang kedua juga menerangkan tuntutan tentang bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah menuliskannya. Karena ba'i al-istisna sendiri dilakukan tidak secara tunai. Karena ketika kita melakukan ba'i al-istisna, kita memesan barangnya terlebih dahulu, lalu uangnya akan dibayar kemudian. Nah, di Al-Quran sendiri memperbolehkan terjadinya transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Tetapi ketika melakukan transaksi secara tidak tunai, adanya transaksi yang dituliskan. Atau mungkin yang kita sebut dengan sistem akuntansi, di mana setiap transaksi keluar dan masuk itu dituliskan dalam buku transaksi atau yang dinamakan akuntansi, seperti itu. Lalu ada juga landasan hukum dari as-sunnah, yaitu tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun dalilnya berbunyi, dari Abu Hazim, ia berkata, ada beberapa laki-laki yang datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar. Lalu ia menjawab, Rasulullah mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal. Perintahkanlah budakmu
yang tukang kayu untuk membuatkan aku mimbar, di mana aku duduk di atasnya ketika aku memberi nasihat kepada manusia. Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar. Kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya. Maka Nabi Muhammad SAW duduk di atasnya. Dari kisah ini tercermin bahwa Ba'i al-Istisna ini telah dilakukan sejak dulu, sejak zaman Rasulullah, dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat Islam, di mana terjadi pemesanan terlebih dahulu. Setelah ada barangnya, lalu dikirimkan kepada pemesan, seperti itu. Selanjutnya ada rukun dari istisna. Rukun istisna ini maksudnya adalah hal-hal yang perlu ada ketika melakukan bai' al-istisna atau jual beli istisna ini. Yang pertama, penjualan atau penerima. Jadi harus adanya penjual dan atau penerima suatu pesanan. Lalu yang kedua, adanya pembeli atau pemesan. Yang ketiga, adanya barang yang akan dipesan. Yang keempat, adanya harga atas barang yang dipesan. Lalu yang kelima, adanya ijab kabul. Ijab kabul di sini seperti saya ingin dibuatkan ini, saya ingin dibuatkan itu. Nah, itu bisa disebut dengan ijab kabul. Ijab kabul yang diucapkan secara lisan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat istisna. Nah, syarat-syarat istisna ini ada 6. Yang pertama, pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Jadi harus berakal ketika melakukan istisna ini. Lalu yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Maksudnya ingkar janji di sini tidak adanya penipuan, atau ketika kita memesan suatu tas berwarna merah yang kita inginkan, tetapi karena bahannya habis, tiba-tiba si penjualnya ingkar janji. Ingkar janji dijadikan warna hijau, seperti itu. Terus yang ketiga, apabila isi akad disyaratkan pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi menjadi akad izaroh atau sewa menyewa. Lalu yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Jadi ketika melakukan istisna, kita tidak boleh semena-mena menyuruh seseorang untuk melakukan atau membuat apa yang kita inginkan, seperti buatkan saya tas, tetapi tidak ada persetujuan dari orang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, dan jumlahnya. Lalu yang terakhir, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Misalnya najis, haram, samar, atau tidak jelas yang menimbulkan kemudorotan. Seperti saya pesan minuman keras, nah itu dilarang ketika melakukan istisna, seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai rukun dan syaratnya, sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli. Nah, untuk macam-macam jual beli ini bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama bisa kita tinjau dari sifatnya. Untuk sifatnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama jual beli sahih, dan yang kedua ada jual beli ghairu sahih. Jual beli yang sahih ini adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya. Atau dengan kata lain, jual beli sahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik rukun maupun syaratnya. Lalu yang kedua, jual beli ghairu sahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat dan dinamakan jual beli yang batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi rukunnya namun tidak pada sifatnya, dan ini juga dinamakan jual beli fasid. Misalnya
ketika ada A dan B. A ini sebagai pembeli dan yang B ini sebagai penjual. A ini membeli alkohol ke B, lalu ada uang yang dibayarkan, lalu ada akadnya dengan secara lisan. Namun penjual belian ini termasuk ke jual beli ghair sahih. Kenapa? Karena barang yang diperjualkan masuk ke kategori yang dilarang oleh syariat, yaitu contohnya seperti najis, haram, samar, atau tidak jelas. Makanya itu masuk ke jual beli ghair sahih. Lalu yang kedua bisa ditinjau dari segi sigotnya. Segi sigotnya ini maksudnya akadnya. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian juga, jual beli mutlak dan jual beli ghair mutlak. Jual beli mutlak ini adalah jual beli yang dinyatakan dengan sigot yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Misalnya, ketika kita membeli tas, lalu saat itu juga kita membayar, saat itu juga kita ijab kabul, tetapi tidak ada syarat-syarat di masa yang akan datang karena kita langsung beli, bawa barangnya langsung dipakai, itu masuknya ke jual beli mutlak. Lalu yang kedua, jual beli ghair mutlak adalah jual beli yang sigotnya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau sandaran kepada masa yang akan datang. Lalu jual beli dari segi hubungan dengan barang yang dijual atau objek akad terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jual beli muqayyadah, adalah jual beli barang dengan barang atau sistem barter kalau misalnya di Indonesia dulu, seperti jual beli kayak binatang, tukar menukar binatang dengan binatang. Lalu misalnya kalau barang dengan barang itu kayak beras sama gula, terus beras sama kopi dan lain-lain, itu termasuk jual beli muqayyadah. Lalu ada jual beli syab, adalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain. Lalu yang ketiga ada jual beli salam. Jual beli salam ini adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga pembayaran secara tunai. Lalu yang keempat ada jual beli istisna. Jual beli istisna ini merupakan kontrak jual beli yang bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Lalu ada sifat akad istisna. Akad istisna ini adalah akad ghair lazim atau tidak mengikat, baik sebelum pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya dan berpaling dari akad sebelum mutasni, melihat barang yang dibuat atau dipesan. Apabila Sani membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh Soni, maka hukum akadnya sah karena adanya ghair lazim dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Nah, Sani di sini maksudnya adalah produsen. Jadi, apabila si produsen membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh si produsennya, maka hukum akadnya tuh sah karena adanya ghair lazim. Adapun ketentuan penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan bai al-istisna, yaitu seperti kayak dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas, atau jumlah sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki hak untuk yang pertama, nasabah bisa membatalkan akad dan meminta pengembalian dana. Misalnya ketika nasabah kan sudah menaruh sebagian dananya untuk kayak DP gitu untuk membeli suatu barang tersebut, tetapi waktu penyerahannya itu diundur atau kualitasnya kurang atau jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka nasabah atau pemesan atau pembeli dapat membatalkan akad dan meminta pengembalian dana.
Lalu yang kedua, menunggu penyerahan barang tersedia. Nah, untuk yang kedua, kan yang pertama itu langsung membatalkan, tapi yang kedua misalnya ketika jumlahnya yang kita pesan 100 tapi yang datang itu 80, itu kita bisa menunggu penyerahan barang yang tersedia yaitu 20 lagi. Atau yang ketiga, meminta untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis. Misalnya ketika kita membeli 100 sepatu tapi yang datang itu malah 80 sepatu, nah kita bisa mengganti 20 sepatu ini ke barang yang sudah jadi atau barang yang ada tetapi sejenis juga, kayak gitu. Adapun ketentuan penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan bai al-istisna adalah sebagai berikut. Dalam hal menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih tinggi, perusahaan penyedia barang tidak boleh meminta tambahan harga kecuali terdapat kesepakatan antara pemesan dengan pihak perusahaan atau produsen. Lalu yang kedua, ketika pihak perusahaan menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih rendah dan pihak pemesan sukarela menerimanya, maka pemesan tidak boleh meminta pengurangan harga. Nah, itu ada 3 bentuk ketika penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan itu ada kendala-kendala. Lalu sanksi dari akad istisna. Menurut para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi. Para fuqaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah. Misalnya, jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia mendapat kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaian dalam seminggu, dan 12 dirham bila selesai dalam 2 hari. Nah, misalnya ketika menyelesaikan seminggu dikasih 10 dirham, tetapi jika menyelesaikan 2 hari dikasih 12 dirham, itu bisa masuk ke istisna. Lalu berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian istisna dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan atau pembangunan subjek istisna. Ada beberapa resiko dalam akad istisna. Resiko-resikonya yang pertama, resiko penyerahan. Resiko penyerahan ini terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau disepakati. Karena adanya misalnya kendala perubahan cuaca, kayak cuaca yang ekstrim, maka terjadi keterlambatan penyerahan. Lalu yang kedua, resiko harga. Harga komoditas bisa lebih rendah daripada harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan dianggap sesuai saat penyerahan. Lalu yang ketiga, resiko kredit, yaitu resiko apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran konsumen. Lalu untuk selanjutnya ada skema akad istisna. Untuk skema bisa dilihat di sini, ada nasabah konsumen pembeli, ada produsen pembuat, dan ada bank penjual. Nah, untuk skema yang pertamanya, nasabah konsumen pembeli ini memesan barang kepada bank penjual. Lalu bank penjual ini memesan atau membeli kepada produsen pembuat. Nah, terjadi jual beli antara nasabah konsumen pembeli dengan bank penjual. Lalu ketika terjadi kesepakatan setelah dibeli, maka barang akan dikirimkan dari produsen pembuat. Jadi bank penjual ini sebagai penyalur, misalnya. Contoh kasusnya, seperti kita mau membeli rumah. Ketika kita mau membeli rumah, misalnya kita memesan kayak sesuai keinginan kita, termasuk dalam akad istisnanya. Nah, misalnya ketika kita ingin rumahnya ada 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Nah, kalau misalnya kita menginginkan hal tersebut, kita bisa memesan rumahnya di KPR di perbankan syariah. Nah, KPR perbankan syariah ini termasuk ke dalam bank penjual. Lalu kita ini sebagai nasabah konsumen pembeli, dan nanti akan ada tukang bangunan yang membuat
rumahnya, dan ketika sudah jadi maka rumahnya akan dimiliki oleh kita atau sebagai nasabah konsumen pembeli. Lalu contoh yang kedua, misalnya kita ingin membeli pakaian. Apabila kita ingin membeli pakaian yang custom, yang sesuai selera kita, misalnya kita mau memesan jersey sepak bola nih, jersey. Lalu desainnya juga kita bikin sendiri untuk 40 orang. Nah, kita tuh memesannya ke suatu konveksi. Lalu sama konveksi itu ada beberapa orang yang mengerjakan di situ, dan orang yang mempunyai konveksi ini atau penyalurnya memberi arahan kepada penjahitnya untuk menjahitkan jersey yang kita mau. Lalu misalnya sepatu, kita memesan sepatu karena sepatu ukuran kaki kita tuh tidak sesuai dengan pasaran. Misalnya kan ukuran kaki kita itu 41, tetapi biasanya di pasaran itu sulit sekali menemui ukuran sepatu yang 41, makanya Selanjutnya mengenai akad ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik, yaitu di mana pengertian akad ijarah menurut Syahid Sabik dalam fikih sunnah, yaitu hal ijarah ini berasal dari kata al-ajru yang mempunyai makna al-iwadhu atau diganti atau kompensasi. Akad ijarah adalah akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau aset dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang atau aset tersebut. Lalu, pengertian dari ijarah muntahiyah bitamlik yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Lalu selanjutnya ada dasar hukum ijarah, di mana terdapat di Al-Quran di surat At-Talaq ayat 6, yang artinya, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upayanya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Lalu terdapat pula di hadis yang artinya dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah, istri Nabi SAW, berkata, Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani petunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan kendaraan mereka setelah 3 hari pada hari Selasa. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya ada ketentuan objek ijarah. Ada 7. Yang pertama, yaitu objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Lalu yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Lalu selanjutnya yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Lalu yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Lalu yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Lalu selanjutnya ada skema, di mana ini ada gambarnya ya. Ada bank muajir, nasabah itu mustajir, lalu ada supplier, ada objek sewa majur.
Lalu keterangannya, yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad ijarah, muntahiyah bitamlik. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lese kepada lessor, hak opsi les setelah akad sewa berakhir, dan ketentuan lainnya. Lalu yang kedua, bank syariah membeli objek sewa dari supplier. Yang ketiga, setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirim dokumen barang yang dibeli ke bank syariah. Kemudian bank syariah membayar kepada supplier. Lalu yang keempat, supplier mengirim objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah. Lalu yang kelima, setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Lalu selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis ijarah. Yaitu berdasarkan objek yang disewakan, ijarah ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, manfaat terhadap aset yang tidak bergerak. Contohnya itu seperti rumah, mobil, dan motor. Lalu yang kedua, manfaat terhadap aset jasa. Misalnya seperti hasil karya dari suatu pekerjaan seseorang. Lalu berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ijarah, yaitu di mana ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset. Lalu yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan pada saat tertentu. Lalu yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi untuk menjual objek ijarah kepada pihak lain dan selanjutnya disewa kembali objek yang sudah dijual tersebut. Lalu yang terakhir, ijarah lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain terhadap aset atau barang sebelumnya disewa dari pemilik. Terima kasih. Aset dan liability manajemen perbankan syariah. Pengertian manajemen aset dan liability. Aset dan liability management atau ALMA adalah suatu usaha untuk mengoptimumkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba maksimal dan sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Aplikasi manajemen aset liabilitas pada bank Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko, atau profit and loss sharing, yang melandasi sistem operasionalnya. Hal ini antara lain tercermin pada beberapa karakteristik seperti berikut. Karakteristik yang pertama yaitu, berbeda dari bank konvensional, bank Islam hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan atau wadiah, tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito atau investment deposit atau mudharabah deposit. Bank Islam juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada kinerja bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungannya atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performance-nya. Lalu karakteristik yang kedua yaitu sistem operasional bank Islam berdasarkan sistem equity, di mana setiap modal adalah beresiko. Oleh karena itu, hubungan kerja antara bank Islam dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko atau profit and loss sharing. Dalam melakukan kegiatan pembiayaannya, financing, Bank Islam menggunakan model pembiayaan syariah atau Islamic Models of Financing, yaitu PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, Bank Islam melakukan polling dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, maka resiko yang dihadapi oleh Bank Islam lebih terfokus pada resiko likuiditas dan resiko kredit dan tidak akan pernah mengalami resiko karena fluktuasi tingkat bunga.
Likuiditas bank syariah banyak tergantung pada yang pertama, tingkat kelebihan atau volatility dari simpanan atau deposit nasabah. Lalu yang kedua, kepercayaan pada dana non-PLS. Yang ketiga, kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas. Yang keempat, ketersediaan aset dan yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang terakhir, akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya termasuk fasilitas lender of last resort dari bank sentral. Teknik duration gap management yang diaplikasikan oleh Bank Islam bukan dalam rangka menghindari resiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur cash flow atau mengendalikan likuiditasnya. Kualitas earning aset Bank Islam akan bergantung pada beberapa hal berikut. Yang pertama, level distribusi dan tingkat kesulitan dari aset yang diklasifikasi. Yang kedua, level dan komposisi dari berkurangnya nilai aset. Yang ketiga, kecukupan dari cadangan penilaian kembali. Dan yang terakhir, bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit bermasalah. Nah, hasil dari manajemen aset dan liabilitas itu akan bermuara pada kemampuan untuk menutup kerugian dan penyediaan kecukupan modal. Tren pendapatan yang semakin baik berkompetitif terhadap per grupnya, dan kualitas serta komposisi pendapatan bersih atau net income yang semakin baik. Aset liability manajemen Islam lebih banyak bertumpu pada kualitas aset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. Kemampuan manajemen untuk melakukan fungsinya sebagai profesional investment manager akan sangat menentukan kualitas aset yang dikelolanya. Teknik Found Gap Management tidak relevan untuk digunakan sebagai alat manajemen aset liabilitas di Bank Islam, karena Bank Islam tidak berurusan dengan resiko tingkat bunga. Nah, selanjutnya yaitu kafalah. Pengertian kafalah. Dalam pengertian bahasa, kafalah berarti ad-domah atau jaminan. Sedangkan menurut pengertian syuro, kafalah adalah proses penggabungan tabungan kafil menjadi tabungan ashil yang dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan. Rukun dan syarat kafalah. Rukun dan syarat kafalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, domin. Kafil atau zolim yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya, atau mahjur dan dilakukan dengan sekehendak sendiri. Lalu rukun dan syarat yang kedua yaitu madmunlah, yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmun lah disebut juga makful lah. Madmun lah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Lalu yang ketiga yaitu madmun anhu atau makful anhu adalah orang yang berutang. Lalu selanjutnya madmun bih atau makful bih adalah utang. Disyaratkan pada makful bih dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Lalu ada lafaz, disyaratkan keadaan lafaz. Itu berarti menjamin tidak digantungkan kepada sesuatu yang tidak berarti sementara. Menurut Abdul Ghafur Nasori, secara fikih terdapat 3 macam kafalah yang dapat diimplementasikan dalam produk perbankan syariah, yaitu yang pertama kafalah bil naf, yaitu jaminan dari diri penjamin atau personal guarantee. Lalu yang kedua ada kafalah bil ma'al,
yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Penerapannya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka atau advance payment atau jaminan pembayaran, yaitu payment bond. Lalu yang ketiga ada kafalah mu'allaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dapat diterapkan untuk menjamin pelaksanaan suatu proyek atau performance bond atau jaminan penawaran atau bin bonds. Selanjutnya yaitu hiwalah. Pengertian hiwalah. Pengertian hiwalah secara etimologi berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Nah, penerapan hawalah. Dalam praktiknya, akad hawalah umum diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan yang diantaranya adalah pembiayaan factoring dan pembiayaan letter of credit atau keperluan impor barang. Nah, yang pertama itu penerapan hawalah pada pembiayaan factoring. Pembiayaan factoring atau anjak piutang merupakan transaksi pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai muhal alai dengan cara mengambil alih piutang dari penjual atau pemberi jasa muhal atas hutang pembeli atau penerima jasa atau muhil. Nah, yang pertama itu ada kontraktor yaitu muhil, berhutang kepada supplier material yaitu muhal atas pembelian bahan-bahan bangunan. Yang kedua, muhal mengalihkan piutangnya atas hutang muhil kepada lembaga pembiayaan syariah, muhal alai, atas pengetahuan kontraktor muhil. Lalu yang ketiga, atas pengalihan ini, lembaga keuangan syariah membayar sejumlah uang sebesar hutang muhil setelah dikurangi ujroh. Dan yang keempat, pada saat jatuh tempo hutang kontraktor muhil melakukan pembayaran kepada lembaga keuangan syariah atau muhal. Nah, yang kedua itu ada penerapan hawalah pada bagian L atau C dalam rangka impor. Pembiayaan dengan akad hawalah pada transaksi LC dalam rangka impor diawali dengan penerbitan LC dengan akad wakalah atau kafalah dengan skema sebagai berikut. Akad kawalah dilakukan antara importer atau muhil dan bank syariah muha alai untuk mengalihkan hutang importer kepada eksporter atau muhal menjadi hutang importer kepada bank syariah.